Kemarahan Mas Rey semakin menjadi-jadi. Wajahnya memerah. Kedua tangannya mengepal. Dia sangat murka. Jangan lakukan itu Mas Rey. Aku mohon. Aku terus memohon kepada Mas Rey. Tetapi permohonanku tidak bisa mengurungkan niatnya untuk tidak membalasku. Aku pasrahkan semuanya kepada Allah hidup dan matiku sekarang. Tak lepas doa-doa selalu kupanjatkan di dalam hati. Sementara itu kupejamkan mata. Anak panah tanpa busur terdengar sudah dilepaskan dari tangannya. Aku berusaha menghindar dari anak panah. Spontan tanganku menggapai selendang hijau yang masih berada di pundakku. Kukibaskan anak panah itu dengan selendang dan apa yang terjadi setelahnya? Kibasan selendang memantulkan anak panah dan mengenai Mas Rey dengan cepat. Kubuka mataku perlahan. Memang benar Mas Rey terjatuh. Ia sedang kesakitan dan meminta tolong padaku. Ratih, tolong aku. Sakit sekali, tolong aku Ratih. Pintanya memelas. Dia tidak menyadari apa yang sudah dia lakukan ketika aku memohon. Dia sama sekali tidak menghiraukan dan memperdulikanku. Tubuh Mas Rey terkapar. Anak panah itu menancap di bagian perutnya. Ya Allah Mas Rey, aku berdiri terpaku melihatnya. Mendengarnya terus memohon dan memintaku untuk menolongnya. Mengapa masih saja aku merasa kasihan? Padahal dia jahat dan kejam. Kualihkan pandanganku dan berusaha tidak melihatnya. Ratih, tolong aku. Tolong keluarkan anak panah ini dari perutku. Kamu yang menancapkan. Dan hanya kamu yang bisa mengeluarkannya. Sakit Ratih, sakit sekali. Tubuhnya menggeliat. Aku masih tetap saja diam, tidak menggubrisnya. Meskipun hati ini sakit melihat orang yang sudah mulai aku cintai terluka olehku. Tetapi aku menolongnya. Akulah yang akan diserang balik. Dan sudah pasti aku mati di tangannya. Aku tidak akan bisa pulang berkumpul dengan keluargaku. Tidak, aku tidak akan tertipu lagi. Sudah cukup. Ratih, tolong. Aku tidak tahan lagi. Maafkan aku Ratih, maafkan aku. Aku sudah memaafkanmu Mas Rey. Jawabku menjauh. Ratih, jangan pergi. Tolong aku. Jika terlalu lama anak panah ini bersemayam di perutku, aku pasti akan mati. Tolong aku Ratih. Aku berjanji tidak akan melukai dan menghalangimu kembali. Lagi-lagi dia berjanji. Janji dusta sudah tidak akan aku percaya lagi. Cukup sekali dan tidak akan terulang lagi. Pikirkan hati anak kita Ratih. Dia sangat merindukanku. Bagaimana perasaannya kalau aku telah mati? Saat aku mendengar kata itu, aku teringat Hafizah. Dia memang sedang merindukan ayahnya. Tapi bukan ayah yang jahat seperti Mas Rey. Anggap saja ini balasanmu. Hafizah tidak akan senang mempunyai ayah yang licik, jahat, dan kejam sepertimu. Maafkan aku Ratih. Jangan pergi. Aku terus menjauh dari Mas Rey dan sudah tidak mau mendengar perkataannya lagi. Awas kau Ratih. Jika aku selamat nanti, tunggu pembalasanku. Akan aku lipat gandakan sakitnya dari yang aku rasakan saat ini. Terdengar dari kejauhan, suara Mas Rey terdengar jelas. Meskipun ia sedang lemah. Astagfirullah. Dalam keadaan begitu saja, dia masih ingin membalasku. Sementara itu kuhapus butiran air mata yang tersisa di pipiku. Saat ini adalah saat yang tepat untuk pergi meninggalkan tempat ini. Ya Allah, berikan kemudahan dan berikan keselamatan agar aku bisa kembali. Aku menoleh ke belakang. Terima kasih. Terima kasih atas kebahagiaan semu yang telah kau berikan selama ini. Terima kasih atas semua janji dustamu selama ini. Terima kasih telah menghadirkan rasa cinta, namun pada akhirnya hanya luka yang kudapatkan. Terasa berat langkah ini, sakit di sekujur badan, ditambah dengan sakit hatiku, rasanya tidak bisa dijelaskan lagi.
Aku keluar dari ruangan ini dengan perasaan hancur. Tempat luas terasa lebih luas. Langkah kaki tersendat. Berat sekali. Pandangan berkunang-kunang, sehingga seluruh ruangan nampak samar. Tidak, aku tidak boleh lemah. Kuatkan aku ya Tuhan. Aku sudah tidak kuat sampai pada akhirnya aku terjatuh. Berdiri saja sudah tidak mampu. Kusandarkan badanku ke sisi sudut dinding. Sudah tidak peduli lagi dengan kondisi tempat yang kumuh dan kotor. Kakek? Ya, aku melihat kakek Thohir di sana. Beliau menoleh ke arahku lalu tersenyum. Ku balas senyumnya. Kakek Thohir pasti akan menolong dan menjemputku. Aku bangkit dari posisi bersandar dan berusaha sekuat tenaga menghampirinya. Kakek, tolong bawa aku ke lorong hitam. Tolong antarkan pulang ke rumah. Aku ingin kembali, pintaku. Dia terdiam. Terpaksa ku dekati kakek Thohir dengan wajah penuh harap. Semua ini belum selesai. Apalagi yang harus aku selesaikan di sini? Tidak ada alasan lagi aku bertahan. Tidak ada yang perlu diperjuangkan. Mas Ri telah mengecewakanku. Ternyata sifatnya sama seperti yang lain. Dia penipu, pendusta, kejam dan jahat. Aku nyaris mati di tangannya. Kakek, tolong bawa aku pergi dari sini. Aku ingin pulang, jelasku. Kakek Thohir, panggilku. Kakek Thohir tidak mau membantuku. Dia terus saja menjauh. Kakek, jangan tinggalkan aku. Kakek Thohir mendekati kobaran api. Dia bersiap masuk ke dalam lingkaran tanpa menghiraukan perkataanku. Setelah itu kakek Thohir menjatuhkan dirinya dengan sengaja, meskipun aku sudah melarangnya. Kakek Thohir, teriakku. Kulihat sekeliling ruangan. Tidak ada kakek Thohir di sini. Bahkan aku baru ingat aku jatuh pingsan saat berusaha keluar dari tempat ini. Tapi kenapa kakek Thohir tiba-tiba muncul dalam mimpiku? Lalu kakek Thohir menjatuhkan dirinya sendiri ke lingkaran api. Astagfirullah. Aku mencoba bangkit. Entah berapa lama aku tidak sadarkan diri. Kuharap mereka tidak mengejarku sampai kemari. Alhamdulillah. Au, sakit. Keluhku karena keluar sedikit darah dari luka memar di keningku. Aku harus cepat keluar. Hanya ada satu jalan yang harus aku lewati. Ruangan terakhir, di mana sandiwara penyiksaan Mas Ri dimulai dan diperlihatkan melalui mimpiku. Sangat licik. Masih ada kobaran api besar yang menyala. Aku berjalan tergesa-gesa menggapai pintu utama. Tetapi kenapa langkah berat kembali seakan memintaku agar berhenti? Mataku tertuju ke arah lingkaran api. Di sanalah kakek Thohir menjatuhkan dirinya dengan sengaja. Aku langsung memikirkan kakek Thohir. Apa dia sedang dalam bahaya? Perasaan tidak bisa dibohongi. Memang berat sekali kutinggalkan tempat ini. Rasa ingin mendekati lingkaran api semakin besar. Aku takut jika ini suatu pertanda bahwa kakek Thohir membutuhkan pertolongan. Dia masuk ke dalam lingkaran api itu ketika hendak menolongku kemari. Aku mendekat, sangat dekat. Sudah terasa hawa panas ke seluruh badan, sehingga membuatku semakin tidak bisa terus melangkah. Tapi, kenapa hati kecil memintaku terus melangkah? Bagaimana caranya aku bisa ke sana? Sedangkan kobaran api itu sangat besar. Au, sakit. Telinga berdengung sangat keras. Carilah mata air yang berada di dekat pohon besar. Lalu kembalilah ke dalam. Siramkan air tersebut ke kobaran api. Segera, ucap suara misterius. Suara siapa itu? Sepertinya aku mengenalnya. Itu suara nenek Thohir. Apakah memang kakek Thohir di dalam lingkaran api ini? Jika benar begitu, kakek Thohir sedang dalam bahaya. Aku harus berusaha menyelamatkannya. Di tengah pencarian aku menemukan mata air yang terletak di samping pohon besar. Pohon ini seperti pohon yang pernah menunjukkan petunjuk untukku waktu lalu. Kenapa bisa pohon ini ada di sini? Kedua tanganku kupergunakan untuk mengambil air. Setengah berlari kubawa ke dalam ruangan itu kembali. Tetapi tetap saja
air itu habis menetes di tengah jalan. Setidaknya aku sudah berusaha. Aku akan mengulanginya lagi sebelum kobaran api itu mati. Sesampainya aku hanya bisa membawa air beberapa tetes saja di tanganku. Lalu bagaimana caraku agar bisa memadamkan api ini, ya Allah? Beberapa tetes air yang kuambil berada dalam cangkupan tangan. Bagaimana bisa sedikit air ini mampu memadamkan api sebesar itu? Sudahlah. Aku akan terus mengambilnya kembali dan akan mengulang hingga api ini bisa padam. Bismillahirrahmanirrahim. Keajaiban. Sedikit demi sedikit api besar itu padam. Memang sulit dipercaya. Tapi jika Tuhan sudah berkehendak, maka terjadilah. Banyak sekali kejadian aneh yang menimpaku. Banyak pula keajaiban yang sangat membantu. Terima kasih ya Rob. Sementara itu aku beranjak mendekat ke mulut lingkaran. Masih terasa sangat panas saat ku sentuh. Ternyata ini sebuah sumur kosong, tanpa air yang sangat dalam dan juga luas. "Siapa di sana?" teriakku. Aku seperti melihat ada seorang di dalam sana. Apa itu kakek Thohir ya? Ya Tuhan. Kupanggil namanya berulang-ulang. Tapi setelah di dasar sumur itu hanya menggerakkan sedikit badannya. Itu menandakan bahwa beliau memerlukan pertolongan. Ada kakek Thohir di dasar sumur. Bagaimana caranya menolong kakek keluar? Sedangkan aku takut akan ketinggian, ya Allah. Kepanikan bertambah. Tapi aku tidak bisa membiarkan kakek Thohir di dalam. Aku tidak bisa pulang tanpa kakek Thohir. Aku harus menolongnya terlebih dahulu. Bagaimanapun caranya. Aku menjauh dari mulut sumur dan mulai mencari-cari agar bisa turun di bawah dan naik lagi dengan kakek Thohir dengan selamat. Aku bisa memanfaatkan benda ini untuk turun ke dalam sumur. Aku tidak tahu benda apa yang kutemukan. Yang jelas, benda ini persis dengan tali, namun terbuat dari besi dan unik, semacam rantai yang sangat kuat. Rantai ini berlapis, hingga jika diturunkan akan membentuk seperti tangga pada umumnya. "Kakek Thohir, aku akan menolongmu. Tunggu aku turun. Semoga kakek baik-baik saja di sana. Semoga Allah mengizinkanku menyelamatkanmu dan senantiasa melindungiku." Aku ulur rantai ke bawah. Masih sangat panjang rantai yang sudah aku turunkan. Akan tetapi kenapa tidak ada respon dari kakek Thohir di bawah? Apa dia baik-baik saja? Bismillahirrahmanirrahim. Aku turun ke dalam dengan satu demi satu tangga rantai. Entah berapa pijakan, ini lebih dalam dari yang aku pikirkan. Masih terasa sakit, memar seluruh badan. Namun aku tidak pedulikan keadaanku saat ini. Yang terpenting kakek Thohir bisa keluar dengan selamat. Tinggal beberapa pijakan lagi. Aku hampir selesai. Aku sudah berani melihat ke bawah dan ternyata benar. Memang ada seseorang di sana. Aduh, kakiku membentur bebatuan di dalam sumur. Banyak sekali batu berlumut di dasar sumur. Di dalam hawa masih terasa sangat panas. Tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya jika api itu masih menyala. Dengan berhati-hati aku mendekati seseorang yang tergeletak. Posisinya membelakangiku. Kemudian ku sentuh punggung dan memanggilnya perlahan. Kakek Thohir. Namun tidak membuat kakek Thohir terbangun. "Kakek, ini Ratih." Berhati-hati sekali aku mengulang. Namun tetap saja sama. Tidak ada jawaban dari kakek Thohir. Jangankan menjawab, bergerak pun tidak. Ku coba membalikan badan kakek Thohir perlahan. Kekhawatiran semakin menggebu, sehingga aku tak sabar ingin melihatnya. Spontan aku langsung menjauh dari tubuh seseorang yang tergeletak lemah. Ternyata siapa seseorang itu? Dia adalah Mas Re. Bagaimana mungkin Mas Re bisa ada di sini? Apakah ini jebakan dari mereka lagi? Bukankah Mas Re sedang mengalami luka berat di perutnya? Yang kukira kakek Thohir ternyata bukan. Mas Re tergeletak lemah. Matanya terpejam. Warna bajunya berbeda. Tidak sama seperti Mas Re yang jahat itu. Mas Re memakai baju dan jubah berwarna hitam. Tetapi Mas Re yang ada di sini, dia mengenakan baju berwarna putih. Persis dengan Mas Re yang selalu hadir di dalam mimpiku. Ya Allah, bagaimana jika dia hendak menipu dan menjebakku lagi? Lalu bagaimana jika ternyata Mas Re ini adalah Mas Re yang selama ini aku kenal?
Lagi-lagi telingaku berdengung kencang, sehingga membuat kedua telinga mengalami sakit yang sama. "Ibu, tolong ayah Hafiza, Bu," rintih suara yang tiba-tiba terdengar jelas dari dalam sumur. Itu suara Hafiza. Aku sangat merindukan anakku. Lalu kenapa suara Hafiza memintaku agar menolong ayahnya? Apakah dia adalah Masre yang sesungguhnya? Lalu siapa yang bersama makhluk jahat di ruangan bergema? Siapa yang hendak membunuhku di sana? Jelas-jelas itu adalah Masre. Tapi aku baru menyadari, Masre yang selalu datang di mimpiku bukan dia yang mengenakan jubah warna hitam, melainkan pakaiannya berwarna putih, seperti yang saat ini Masre kenakan. Kulihat ke atas, tempat di mana Masre digantung. Tali besi yang biasa digunakan untuk menyiksa Masre pun masih ada. Ya Allah, apa ini cara mereka menghancurkan kepercayaanku kepada Masre? Apa ini cara mereka agar aku membencinya? Apa ini cara mereka memutarbalikan fakta? Mereka memfitnah Masre yang saat ini sudah sangat lemah. Mereka membiarkan Masre di dalam sumur agar aku tidak mengetahuinya. Lalu datang kakek Thohir di mimpiku. Dia memberitahu di mana keberadaan Masre yang sesungguhnya. Astagfirullah. Aku berlari mendekati Masre. Aku terlalu bodoh mempercayai mereka, hingga aku tidak bisa membedakan mana Masre yang asli atau Masre yang palsu yang hendak menjatuhkannya. "Masre, bangun Mas, ini aku datang, aku sudah ada di sini," isaku. Bajunya penuh dengan darah. Pergelangan tangan dan kakinya terluka parah akibat bekas ikatan rantai besi. Wajahnya bengkak dan memar. Seluruh badan membiru. "Masre, bangun. Maafkan aku telah mempercayai mereka. Maafkan aku yang telah menganggapmu kejam. Aku sama sekali tidak membencimu. Bangun Masre. Aku percaya kamu kuat. Aku percaya kamu pasti bisa," kataku. Begitu sulit kuhentikan tangis. Satu tetes air mata jatuh dari pelupuk mata Masre. Dia merespon dengan air matanya. Artinya Masre mendengarku. Dia tahu aku datang kemari untuknya. "Masre, bangun Mas. Aku tahu kamu bisa mendengar. Aku tahu kamu merasakan kedatanganku. Aku di sini, bangun Mas. Kamu pasti kuat." Tapi Masre tidak merespon lagi. Selain air mata yang terjatuh tiba-tiba, matanya lebam. Banyak sekali goresan luka. "Sungguh begitu tersiksanya kamu Mas. Sungguh menderitanya dirimu Mas." Lalu aku merogoh saku, membuka Al-Quran kecil pemberian Nenek Thohir. Kubuka perlahan dan membaca dengan sangat berhati-hati. Lembaran Al-Quran memancarkan cahaya terang ketika dibuka, sehingga aku tidak kesulitan membaca isi Al-Quran tersebut meskipun dalam keadaan gelap. Ya Allah, berikan kesembuhan untuk Masre. Bangunkanlah dia. Kuletakkan sejajar kepala Masre di pangkuan. Mata-matanya masih terpejam. Badannya sangat lemah. Kusentuh pelipis matanya, kupegang kedua tangannya, berharap Masre bisa segera bangun dan kami bisa pergi dari tempat ini sama-sama. Aku tidak peduli jika nanti makhluk jahat itu datang lagi. Aku percaya kekuatan dan kekuasaan Allah tidak sebanding dengan mereka. Jika Allah mengizinkan, kami pasti pulang dengan selamat. "Masre, bangun." Aku goyang-goyangkan badannya. Perlahan, untuk yang kesekian kalinya. Ada perubahan pada nafas Masre. Nafasnya kian melambat. Detak jantungnya semakin menurun. "Kenapa dengan Masre? Bangun Mas, bangun," ucapku panik. Masre tidak meresponku sama sekali, meskipun dengan air mata lagi ataupun gerakan kecil. Denyut nadinya tidak bisa lagi kurasakan. Tidak ada detak jantung Masre. Nafasnya berhenti berhembus. Pecah sudah tangisku. Hatiku hancur. Aku kemari demi Masre. Ternyata aku terlambat. Aku harus bagaimana sekarang? Melihat wajahnya saja, aku tidak mampu. Aku tidak sanggup keluar tanpa Masre. Aku tidak mau kehilangan Masre. Aku belum siap. Aku tidak rela Masre mati dengan cara seperti ini.
Aku mengulang menyentuh denyut nadinya. Namun tetap saja sama. Aku tidak bisa merasakan apa-apa. Mas Rey, jangan tinggalkan aku sendiri. Mana janjimu, Mas? Pikirkan Hafizah, anak kita. Dia menginginkanmu. Dia menginginkan kebersamaan. Jangan pergi, Mas Rey, aku mohon. Berjuanglah. Kamu pasti bisa. Ayo berjuang satu kali lagi demi kita. Bertahanlah. Bangun, Mas. Buka kedua matamu. Lihat aku di sini. Lihat aku sekarang. Tolong hapus air mataku, Mas. Kita berjuang sama-sama. Pecah tangis di pelukan Mas Rey. Air mataku membasahi bajunya. Entah berapa lama banyak air mata yang sudah kuteteskan. Aku masih belum bisa merelakan kepergiannya. Ya Allah, ampuni aku. Aku belum ikhlas melihat kepergian Mas Rey. Bukan karena aku meratap, tapi jangan kau ambil dulu, ya Allah. Berikan kesempatan kedua untuknya. Berikan keajaibanmu untuk Mas Rey, aku mohon. Jangan jadikan pertemuan ini menjadi pertemuan terakhirku dengan Mas Rey, ya Allah. Aku telah gagal menyelamatkan Mas Rey. Aku terlambat. Sakit di seluruh badan tidak bisa lagi aku ungkapkan. Kepalaku sakit tidak karuan karena tidak bisa berhenti menangis, memikirkan perjalanan panjang yang telah kulewati berakhir sia-sia. Aku lelah, sangat lelah. Ku pejamkan mata ini sampai ku tertidur di dada Mas Rey. Lelahnya badan dan lelahnya hati, aku harus melanjutkan perjalanan pulang dengan perasaan pilu dan hancur demi kedua anakku. Sementara itu ada sentuhan hangat dari tangan seseorang. Ia mengelus lembut kepalaku. Sulit sekali membuka kedua mataku. Kepalaku masih terasa sakit sehingga membuatku sulit terbangun. Aku sedang bermimpi indah, di mana saat itu aku masih bertemu dengannya. Aku enggan membuka mata, karena saat itu juga aku harus menerima kenyataan bahwa Mas Rey sudah tiada. Sayang, terdengar suara lembut memanggilku. Ini seperti suara Mas Rey. Terdengar suara yang sama memanggil kembali. Ku buka mataku perlahan, ku angkat kepalaku dan menoleh ke arah suara itu. Mas Rey, aku tidak salah lihat. Mas Rey hidup kembali. Ternyata tangan Mas Rey lah yang menyentuhku. Mas Rey, kamu hidup kembali. Aku yakin kamu bisa. Kamu kuat. Buka matamu, Mas. Aku di sini, Mas. Aku terus menggoyang-goyangkan badan Mas Rey. Ku sentuh pipinya dan ku genggam erat tangannya. Nafasnya berembus kembali. Detak jantungnya berdetak. Denyut nadinya sudah bisa aku rasakan. Kali ini aku mengeluarkan air mata kebahagiaan. Ada tanda kehidupan untuk Mas Rey. Di posisi lemahnya dia masih mengingatku. Mas Rey memanggilku. Mas, kamu dengar aku kan? Kubacakan surah Al-Fatihah berulang kali. Di samping Mas Rey masih terus ku genggam tangannya tanpa ku lepaskan. Setelah selesai ku baca Al-Fatihah, ku tiupkan di ubun-ubun Mas Rey. Ku pandang wajahnya sangat dalam. Aku benar-benar takut kehilangan lelaki yang saat ini aku cintai. Perlahan Mas Rey terbangun. Sedikit demi sedikit Mas Rey mulai bisa membuka matanya. Dia menoleh ke arahku. Tangannya mengusap air mataku. Sudah pernah ku bilang, jangan keluarkan air matamu, sayang. Apalagi karena aku, ucapnya. Mas Rey sudah bisa berbicara. Kata-katanya sudah terdengar jelas. Hanya saja suaranya masih sangat lemah. Jangan menangis lagi. Aku sudah bisa melihat senyummu saja. Sudah sangat bahagia, sambungnya. Tubuh Mas Rey tergeletak di atas tanah. Kepalanya masih berada dalam pangkuanku. Insya Allah kita akan bersama. Ku angkat badan Mas Rey perlahan. Meskipun dalam keadaan begini, dia terus meyakinkanku bahwa kami akan bersama. Dia selalu tersenyum, menunjukkan bahwa Mas Rey baik-baik saja. Maafkan aku sudah membawamu ke dalam masalahku. Maafkan aku sudah membuat kamu seperti ini. Dalam posisi duduknya bersandar, Mas Rey menyentuh luka di keningku. Tangannya menggenggam erat kedua tanganku. Matanya berkaca-kaca. Maafkan aku, isaknya. Tumpah air mata Mas Rey. Ia menundukkan kepalanya. Aku mencintaimu. Maafkan aku, ulangnya. Aku percaya kamu benar mencintaiku, Mas. Karena aku pun juga mencintaimu.
Jawabku penuh haru. Apakah kamu lupa? Kamu sudah berkorban dan berjuang selama ini untukku. Ini tidak sebanding dengan apa yang kamu rasakan selama ini. Aku hanya berjuang sedikit. Aku ingin kamu bebas, Mas. Karena saat itu aku mau menjadi istrimu, Mas. Kita akan hidup bersama dengan anak kita. Hafizah sedang menunggumu di rumah. Spontan Mas Rey memeluk tubuhku. Aku tidak bisa menghindar ataupun menolak pelukan darinya. Aku tidak mau munafik di sini karena aku merindukannya. Aku takut kehilangannya. Di diri Mas Rey lah tempat kenyamananku yang sebenarnya. Ada rasa tenang, aman dan damai. Aku bahagia di dekatnya. Dengan keadaan kami yang seperti ini, kebersamaan membuat kami lupa dan rasa sakit yang sedang kami rasakan. Sungguh, aku mencintaimu, sayang. Aku selalu berharap menjadi manusia seutuhnya. Pelukan Mas Rey belum ia lepaskan. Aku masih berada di dekapan Mas Rey. Apakah kamu tahu? Hafizah selalu mempertanyakan kapan kepulanganmu, Mas. Dia ingin segera bertemu denganmu, ayah kandungnya. Pecah tangisku. Hafizah, sedang apa kamu di sana, nak? Ibu merindukanmu. Entah berapa lama aku meninggalkan anakku dan kedua orang tuaku di rumah. Yang aku ingat, aku sudah cukup lama meninggalkan mereka. Mas Rey melepaskan pelukannya dan menghadap wajahku. Sayang, kita akan pulang secepatnya. Kita harus cepat keluar dari tempat ini sebelum mereka tahu kamu ada di sini. Tiba-tiba Mas Rey memintaku bergegas. Ada apa? Tanyaku kepada Mas Rey. Ia terlihat panik. Karena yang bisa memadamkan api itu hanya kamu. Dan mereka akan tahu jika api telah padam. Artinya kamu sudah masuk ke dalam. Dan mereka tak segan mencelakai kita di sini. Bahkan membunuh, jelasnya. Mereka masih sibuk dengan keadaan makhluk jahat yang terluka akibat panahnya sendiri. Dan sibuk dengan keadaanmu di sana. Mas Rey berjubah hitam. Aku berjubah hitam? Tanyanya. Iya, Mas. Seseorang yang menyerupaimu. Dia jahat. Hampir saja aku mati karenanya. Dia ingin membunuhku. Dia mengaku sebagai kamu, Mas. Untung saja aku masih selamat karena pertolongan Allah. Jelasku. Jadi kamu begini karena dia? Mas Rey menyentuh luka di wajahku dan memar di tangan kakiku. Sebenarnya dia adalah ayahku. Ayah dari bangsa jin yang telah membunuh ibuku di masa lampau. Ayah? Kekuatanku telah habis. Nyawaku sudah tidak bisa menjauh dari raga. Aku tidak bisa ke dunia manusia. Kelebihanku sudah diambil olehnya. Mungkin ini tujuan mereka hendak menjatuhkanku. Jika ayahku selamat, dia akan leluasa keluar masuk ke dunia manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mas? Aku mengkhawatirkan Hafizah, ibu dan bapak. Bagaimana jika makhluk jahat itu berhasil selamat, lalu mengganggu anak dan juga orang tuaku? Aku tidak tahu. Sekarang aku sudah seperti manusia biasa, tidak bisa menghilang ataupun berbuat apa-apa selain berusaha sendiri, tunduknya. Apa itu artinya kamu sudah menjadi manusia? Tanyaku ke arah Mas Rey. Aku belum bisa menjadi manusia seutuhnya, karena darahku masih mengalir darah dari bangsa jin. Sudah berusaha mencari jalan keluar, tapi tetap saja aku tidak bisa menemukannya. Yang terpenting kita harus keluar dulu dari sini. Soal itu akan kupikirkan nanti. Aku sudah menemukan jawabannya. Kamu bisa menjadi manusia seutuhnya, Mas. Dengan sesuatu yang sudah kuambil dari masa lalu. Masa lalu? Apa itu masa lalu? Apa? Tanya Mas Rey belum mengerti. Sudahlah, waktunya belum tepat untuk menceritakan hal ini. Yang terpenting kita keluar dulu. Itu akan lebih baik. Aku berusaha meyakinkan Mas Rey. Terlihat bahagia mendengarnya. Ada harapan untuk dirinya berhasil menjadi manusia seutuhnya. Mas Rey tidak tahu perjalananku selama ini. Saat aku bertemu dengan nenek dan kakek Thohir, sampai mereka mengirimku ke masa lalu, tempat di mana kehidupan ibunya kusaksikan dengan jelas. Aku bahagia harapanku akan terwujud. Dan satu lagi yang lebih membuat aku bahagia, ketika bisa merasakan balasan cinta darimu untukku. Terima kasih Ratih. Terima kasih sayang. Kali ini aku yang memeluknya. Aku mencintai sosok asap hitam.
yang pernah menjebakku ke sebuah dosa besar. Dan kali ini aku tidak mau kehilangan Mas Ray untuk yang kedua kalinya. Aku ingin tetap bersamanya, dan aku berharap semua ini cepat berlalu. Bersambung, akankah mereka berdua bisa keluar dari alam tersebut? Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Terima kasih teman-temanku sudah menyimak sejauh ini di sini di Tony FS. Dan tentunya terima kasih untuk penulisnya, Kak Nurwati Ningsih. Saya pamit, wassalamualaikum. Semoga terhibur semuanya. Amin.